Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yosefinisa Aulia dengan NIM 1803296. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Respon Viabilitas Benih Cabai Rawit Capsicum frutescens L terhadap perendaman ZPT atau zat pengatur tumbuh alami. Latar belakang. Cabai mempunyai nilai ekonomis tinggi karena salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan baku industri. Di sisi lain, komoditas ini mempunyai peluang sebagai komoditas ekspor dan dapat menaikkan pendapatan petani. Tetapi harga cabai rawit memang selalu fluktuasi, mengikuti momentum besarnya permintaan pasar. Sebagai contoh, pada hari raya, harga cabai rawit menjadi sangat mahal, sedangkan pada saat panen raya, harga cabai rawit menjadi sangat murah. Permasalahan yang sering muncul dalam budidaya cabai rawit antara lain keterbatasan lahan, cuaca buruk, serta serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit cabai semakin berkembang, terutama karena resistensinya terhadap pestisida sehingga menimbulkan hama dan penyakit baru yang selama ini kurang diperhatikan sebagai hama yang paling utama. Selain itu, harga cabai rawit semakin mahal karena banyaknya konsumen yang membutuhkan, sedangkan produksi cabai rawit semakin menurun. Oleh sebab itu perlu diatasi agar keinginan konsumen semakin terpenuhi. Untuk mengatasi hal itu, perlu dikembangkan dengan cara baru, yaitu dengan memberikan zat pengatur tumbuh alami. Hal ini dimaksud agar pertumbuhan cabai rawit lebih cepat dari biasanya, sehingga akan menghasilkan buah yang lebih cepat juga. Rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh viabilitas benih cabai setelah dilakukan perendaman ZPT alami. Yang kedua, bagaimana perbandingan terhadap viabilitas benih cabai rawit setelah dilakukan perendaman dengan dua macam ZPT alami. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh viabilitas benih cabai setelah dilakukan perendaman ZPT alami. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan terhadap viabilitas benih cabai rawit setelah dilakukan perendaman dengan dua macam ZPT alami. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji, yaitu penggunaan benih cabai rawit, dengan melakukan perendaman benih terhadap dua macam ZPT alami, yaitu yang pertama ekstrak bawang merah, dan yang kedua air kelapa selama 9 jam. Kemudian benih ditanam dan dilakukan pengamatan selama 15 hari. Adapun parameter yang diukur meliputi persentase perkecambahan, jumlah daun, dan tinggi tumbuhan pada setiap batang yang diamati setiap harinya. Tinjauan teoritis. Tanaman cabai rawit tergolong tanaman musiman yang termasuk dengan famili terung-terungan atau Solanaceae. Tanaman cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat hampir setiap harinya. Tanaman cabai rawit memiliki ciri khas dengan warna daun cabai rawit berwarna hijau muda. Panjang daunnya sekitar 3-11 cm dan lebar daun berkisar 1-5 cm. Tanaman cabai rawit memiliki tinggi maksimal sepanjang 80 cm, panjang batang 20 cm dengan bentuk percabangan acak. Warna pada batang hijau tua ketika masih dalam keadaan produktif dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah tua. Sistem perakaran tanaman ini termasuk ke dalam kategori akar serabut. Diameter bunganya berkisar 5-20 mm yang tergolong dalam bunga sempurna. Cabai rawit ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan panjang buah 1-2 cm dan memiliki warna hijau saat masih muda serta berubah menjadi merah saat sudah tua dan siap untuk dipanen. Klasifikasi cabai rawit. Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman cabai rawit menurut Simpson tahun 2006. Kingdomnya Plantae, divisionya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, ordonya Solanales, familinya Solanaceae, genusnya Capsicum, dan spesiesnya Capsicum frutescens L. Syarat tumbuh cabai rawit. Tipe tanah. Menurut Chandra 2011, tanaman cabai rawit tidak tumbuh dengan baik dalam keadaan tanah yang memiliki struktur padat dan tidak memiliki rongga. Sedangkan ketinggian tempat, tanaman cabai rawit dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi, terutama cabai rawit dapat tumbuh pada ketinggian 0-2000 mdpl. Suhu dan kelembapan. Cabai rawit dapat beradaptasi dengan baik pada suhu 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan yang tidak terlalu tinggi.
pH tanah optimum. Cabai rawit merupakan tanaman yang menghendaki tingkat keasaman tanah yang optimal. pH tanah yang baik untuk budidaya tanaman cabai rawit yakni 5,5 sampai 6,5. Intensitas cahaya dan sumber air. Pencahayaan tanaman cabai rawit dibutuhkan dari pagi hari hingga sore hari. Ketersediaan air cukup tentu menunjang pertumbuhan tanaman cabai rawit yang baik. Zat pengatur tumbuh tanaman mengandung pengertian senyawa organik, bukan nutrisi yang disintesis di salah satu bagian tubuh tanaman dan dipindahkan ke bagian lain dalam konsentrasi rendah, mampu menimbulkan respon biokimia, fisiologis, dan morfologi. Berdasarkan sumbernya, ZPT dapat diperoleh baik secara alami maupun sintetik. Umumnya ZPT alami langsung tersedia di alam dan berasal dari bahan organik. ZPT yang bersumber dari bahan organik lebih bersifat ramah lingkungan, mudah didapat, aman digunakan, dan lebih murah. Zat pengatur tumbuh ZPT ada yang berasal dari tanaman itu sendiri atau zat pengatur tumbuh endogen dan bersifat alami. Ada juga yang berasal dari luar tanaman, disebut sintetis. Menurut Nurlaini dan Surya tahun 2015, penggunaan ZPT sintetis belum banyak diaplikasikan oleh petani dan penggunaan ZPT alami merupakan alternatif yang mudah diperoleh, relatif murah, dan aman digunakan. Auksin alami salah satunya dapat diperoleh dari ekstrak bawang merah. Pada bawang merah mengandung hormon auksin yang dapat memacu pertumbuhan akar pada stek tanaman. Selain itu, pada bawang merah yang telah dihancurkan akan terbentuk senyawa alitiamin. Senyawa tersebut dapat berfungsi melancarkan metabolisme pada jaringan tumbuhan dan dapat bersifat fungisida dan bakterisida. Air kelapa mengandung hormon auksin dan sitokinin. Kedua hormon tersebut digunakan untuk mendukung pembelahan sel sehingga membantu pembentukan tunas dan pemanjangan batang. Selain mengandung auksin dan sitokinin, air kelapa juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat penting untuk proses pertumbuhan. Hasil penelitian Vanessa tahun 2011 mendapatkan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh air kelapa muda 25% memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan stek pucuk jeruk kacang. Selanjutnya, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 di Batu Palano, Kecamatan Sungai Po, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Sumatera, Indonesia. Alat bahan yang digunakan. Alatnya ada polybag, penggaris, pensil, buku tulis, kamera, blender. Sedangkan bahan yang digunakan ada benih cabai rawit, media tumbuh berupa tanah, ada air kelapa, ada ekstrak bawang merah, ada air, dan pupuk kandang. Prosedur kerja. Persiapan benih. Benih yang diperoleh adalah benih yang berasal dari persawahan di Desa Batu Palano, Kecamatan Sungai Po, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya untuk persiapan ZPT alami. Yang pertama, pembuatan ekstrak bawang merah. Penelitian ini menggunakan ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 100 gram per liter. Larutan ekstrak bawang merah dibuat dengan bahan dasar bawang merah yang telah dikupas dari kulitnya. Selanjutnya bawang merah ditimbang sebanyak 100 gram untuk di blender dengan menambahkan air 500 ml. Setelah itu disaring menggunakan saringan atau kertas saring. Kemudian ditambahkan air sehingga volumenya menjadi 1 liter. Selanjutnya pemilihan air kelapa. Sedangkan untuk air kelapa dipilih dengan cara mencari air kelapa muda yang berwarna hijau, kemudian air kelapa dipisahkan dengan volumenya 1 liter. Selanjutnya perendaman benih. Benih yang telah disiapkan direndam dengan air kelapa dan ekstrak bawang merah. Benih direndam selama 9 jam. Selanjutnya persiapan media tumbuh. Media tumbuh yang digunakan yaitu tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag yang telah disediakan. Selanjutnya perkecambahan benih. Setelah dilakukan perendaman, benih dikecambahkan di polybag semai. Kemudian per polybag diisi 3 benih cabai rawit yang telah direndam ZPT. Kemudian disiram setiap pagi dan sore setiap harinya. Baiklah, sekian presentasi dari proposal saya pada hari ini. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.